Eh, saya Khairul Anam sama Pak Gufron sama-sama komisioner Kompolnas mengikuti sejak awal ya sampai terakhir ya. Terakhir ini artinya sudah ada pendalaman dan sebagainya, tinggal memang narik kesimpulan walaupun masing-masing peserta gelar sudah memberikan pandangan, tinggal disusun. Lah, apa yang terjadi di dalam? Yang terjadi di dalam menurut saya pertama, mekanisme yang dilakukan menurut saya sangat baik ya, kredibel. Masing-masing pihak maupun pelapor Dumas, terlapor Dumas dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa yang menurut mereka penting untuk disampaikan. Ya, termasuk juga tidak hanya prinsipalnya, tapi juga ahlinya. Terlapor juga begitu, tidak hanya mereka pengacaranya, juga ahlinya. Di samping ahli dari masing-masing pihak, juga ada ahli dari Bareskrim tadi, terus juga ada dari Wasidik untuk menjelaskan bagaimana komposisi dan sebagainya. Sehingga dari segi proses kredibel. Salah satu yang menjadi plus dari kredibilitas proses ini melibatkan kami. Jadi ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada DPR juga, tapi tidak bentar saja, nggak sampai selesai ya. Tapi yang sampai selesai kami sama Ombudsman. Nah, bagaimana itu terjadi ya? Kami dikasih kesempatan juga untuk menanya banyak hal. Ya, banyak hal kami konfirmasi dan sebagainya. Lah, apa yang penting dalam konteks ini? Yang pertama begini, karena kami pengawas ini salah satu yang paling penting adalah bagaimana proses dan bagaimana substansi. Dari segi proses yang terjadi adalah kami cek apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor sudah dikerjakan ataukah belum oleh rekan-rekan penyidik. Tadi dijelaskan banyak hal, detail penjelasannya, titik komanya dijelaskan. Jadi berbagai argumentasi yang tadi disampaikan baik pelapor maupun terlapor ya, dengan termasuk juga oleh ahlinya, itu kami mendapatkan penjelasan yang cukup mendalam. Termasuk misalnya ketika mereka mengatakan kami sudah ambil bukti ini, tolong tunjukkan buktinya. Kami sudah melakukan ini itu, mana administrasinya, ya mana dokumentasinya dan sebagainya. Sehingga itu memberikan gambaran secara utuh bagaimana sebenarnya kasus ini. Termasuk tadi ada pihak UGM ya. UGM juga kami tanya, betul enggak berbagai peristiwa itu? Betul. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah soal substansi ini, ya, yang ini jadi pertanyaan mendasar ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding. Tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE pakai itu juga dicek. Nah, kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif, baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari lapor. Jadi lumayan itu penjelasannya. Lah, yang berikutnya yang nggak kalah penting soal metodologi ya. Teman-teman pelapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Lah, kami juga ngecek itu ke lapor, apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa,
metodologinya bagaimana, sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Nah, kami cek tadi, ya ngeceknya satu, dari segi bahan, apakah bahannya memang faktual ataukah tidak. Nah, ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19-20 item. Dicekin semua, dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya, karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional, ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Kami mendapatkan keterangan itu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah apakah misalnya begini, ketika proses proses dokumen itu terus ada satu dengan yang lain berbeda-beda, misalnya itu bagaimana penjelasannya, itu juga dijelaskan, termasuk oleh lapor, ya, oleh penyidik, tapi lebih banyak oleh oleh UGM. Misalnya begini, kenapa kok Anda skripsi ya yang belum ada tanda tangannya, itu dijelaskan, dan itu terjadinya tidak hanya di satu dua skripsi, tapi banyak skripsi yang model kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Lah itu ada penjelasannya yang menurut kami ya sangat informatif dan akuntabilitasnya oke. Ya, kredibilitasnya oke. Nah, itu tadi kami dalami. Yang berikutnya yang nggak kalah penting kalau tadi kan su sudah, penggunaan profesor sudah, tanda tangan sudah, termasuk KKN dan sebagainya, mekanisme itu tadi kami mendapatkan penjelasan yang menurut kami dengan pendalaman cukup baik. Lah, kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah, itu kami semua mendapatkan itu, dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Wah, itu ada penjelasannya. Dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gufron. Berarti untuk saat ini proses gelar perkara ini sudah selesai atau masih akan berlanjut lagi?
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya, prosesnya sudah baik, masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa yang mereka yakini, baik pelapor maupun terlapor, dan kami yang di eksternal juga dikasih kesempatan untuk menggali lebih dalam. Gitu. Soal ini yang polisi ditembak sama dibunuh sama atasannya di NTB, tanggapannya seperti apa? Oke, polisi yang ada di NTB sana, yang mati di villa, ya, yang di kolam ya. Pertama-tama kasus ini harus dibuka terang. Apakah memang peristiwanya terkait perilaku? Artinya memang perilaku yang tidak baik oleh mereka, para anggota, sampai hilangnya nyawa. Ataukah ini peristiwa-peristiwa yang masih ada sangkut pautnya dengan tugas dari anggota tersebut yang menjadi korban. Nah itu harus menjadi titik terang dulu. Yang kedua, apakah ini semata-mata penganiayaan sampai hilangnya nyawa, ataukah ini pembunuhan, ataukah ini pembunuhan berencana? Nah, standing itu juga harus dijelaskan. Ya, saya kira problem ini penting. Yang ketiga, bagi kami Kompolnas, kami berharap ya ini memang harus dipidana seberat-beratnya. Ada dua dimensi dalam konteks pidana seberat-beratnya. Dimensi pertama adalah pelakunya adalah anggota polisi sendiri. Ya, bagaimanapun juga anggota polisi kita berharap memang tidak melakukan kejahatan karena dia tahu aturan-aturan yang mengatur tidak membolehkan kejahatan, sehingga harus ada pemberatan. Yang berikutnya, dimensi kedua adalah korbannya juga polisi, di mana negara melakukan investasi banyak untuk membuat sebuah anggota polisi sehingga bisa menjaga kita semua, yang nggak boleh dihilangkan begitu saja nyawanya, sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Terakhir, kami berharap ya sinergi antara polisi, jaksa sama hakim dalam konteks melihat kasus ini juga clear. Ya, oleh karenanya kami sih berharap ya untuk pembelajaran siapapun kepolisian di Republik Indonesia ini, harapannya adalah sanksinya seberat-beratnya. Kalau dia terbukti bersalah, tidak boleh kompromi. Melakukan sudah di PTDH, tapi mengajukan banding, tanggapannya? Silakan aja, itu hak ya, soal PTDH itu adalah hak. Tapi yang paling penting adalah kami berharap proses pidananya segera dan ada kekompakan di level penegakan hukum, polisi, jaksa maupun hakim untuk memberikan putusan atau sanksi yang berat. Karena sekali lagi ini adalah petugas negara, ya, orang tahu hukum, melakukan kejahatan harusnya berbeda dengan orang lain. Agar apa? Agar peristiwa ini tidak berulang kembali untuk siapapun dan kapanpun.
Oke? Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan, ya, laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga Pak, khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri, atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa mengintervensi, mengatur-ngatur hasil seperti kasus Jessica Wongso, ya. Dirtipidumnya Krisnamurti, Kapoldanya Tito Karnavian, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Noel Azhar, mereka berkomplot dengan para jaksa memanipulasi barang bukti digital, mengabur-ngaburkan menggunakan software gratisan yang bernama iRightShop. Itu software gratisan dipakai oleh laboratorium forensik. Tadi saya jelaskan juga ya, Mas, pengantar saya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya cinta kepolisian. Supaya forensik ini benar-benar untuk kita semua, untuk rakyat. Dan nggak berani dipotong tadi oleh polisi. Iya, dan seperti ini, Tito Karnavian ingin jadi Kapolri, dimanipulasi oleh Muhammad Noel Azhar lewat software gratisan iRightShop untuk mengabur-ngaburkan dan menganimasi. Itulah contoh nyata. Ya, belum lagi KM50, belum lagi Verdi Sambo, ya, dibilang video DVR itu tersambar petir, padahal mereka yang merekayasa, merusak. Jadi ini makanya kita telanjangi benar-benar Dirtipidum ini dan timnya, bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Ya, kami sangat cinta kepolisian karena apa? Karena kita yang bayar mereka, pajak kita kan. Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada, ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya, ya, babak belur satu. Yang kedua, babak belur juga. Ada deepfake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Ya. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Jadi kapan kesimpulannya disampaikannya, Bang? Kesimpulannya pasti kalah telak gitu, ya. Apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun Bang, ampun Bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun Bang, cukup lah Bang, jangan kulitin terus Bang, ampun Bang. Jadi Biro Wasidik menyampaikan akan kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar perkara? Ya, kapanpun itu, saya kira Karo Wasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Kalau berani periksa Pak Iman Raharjo, bagaimana kiosnya itu yang menjadi calo dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok
kaitannya atau korelasinya dengan lompatan kuantum karirnya menjadi komisaris dan wakil menteri desa kalau tidak ada hubungan jasanya dengan Joko Widodo? Panggil semua dong, periksa semua, karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu pasti dibawa tadi, ditampilkan digital aja nggak berani. Bang, tadi ini berarti udah selesai ya gelar perkara? Sudah selesai. Yakinlah itu palsu, karena bayangkan hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital, takut kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyelidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan udah jelas, itu adalah Puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu tentu kan rumah sakit, RS Polri mungkin salah satunya yang diperkap. Nah ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka mau mencoba bawa bukti-bukti ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Masa harus bukti versi mereka yang digunakan harus dipaksakan? Kan tidak boleh ada pemaksaan. Polri itu independen dan berintegritas. Sehingga apapun hasil Polri harus kita hormati. Tidak, karena waktu itu sudah pernah kami bawakan juga dan sudah kami berikan untuk dilakukan pemeriksaan forensik ya di Puslapor. Sehingga hari ini juga tidak ada permintaan juga dan tidak ada kewajiban kami juga untuk membawa itu. Bang, Pak Jokowi nggak datang alasannya apa Bang dalam gelar perkara? Memang